kasih bahwa Penjelasan Senator Papua Barat DPD RI terkait kunjungan silaturahmi mantan Wali Kota Sorong 2 periode Lambert Ditno yang dikenal juga sebagai Ketua DPW Partai Golkar Papua Barat Daya. Yang pertama kita akui, kita sadari bahwa ini adalah momen Idul Fitri. Jadi mereka pertama dari silaturahmi karena suasana Lebaran. Yang kedua ya sudah barang tentu namanya politisi yang ingin maju juga kan pasti dia butuh dukungan, cari dukungan, dan beliau tahu bahwa yang datang di rumah ini juga ya pelaku politik dan juga ya ikut tahu terkait dengan pemekaran mulai dari Irian Jaya Barat, Papua Barat sampai ke Papua Barat Daya, sehingga sudah barang tentu beliau juga pasti butuh dukungan. Dan bukan aja beliau, saya yakin dan percaya bahwa nanti akan juga ada caleg gubernur lain yang akan datang ke rumah ini, bertemu dan pasti berkomunikasi, minta dukungan dan lain-lain. Karena mereka tahu, ya kita manusia itu tidak hebat, yang hebat adalah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi mereka tahu manusia siapa yang ibaratnya hidup dalam politik itu dia mengakar, ya. Mengakar ya sekalipun semua ketentuan itu di tangan Allah, tetapi jaringan-jaringan yang dibangun oleh politisi itu kan pasti mereka tahu siapa yang punya basis, siapa sebagai ketokohan, itu pasti mereka tahu. Sekalipun di mata orang lain itu kita ini gak ada apa-apa, tapi para petarung ya pasti akan mereka datang berkonsultasi, minta dukungan, sharing terkait dengan kondisi yang ada. Di politik itu kan komunikasi itu kan penting. Kalau kita tidak bangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, ya tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, maka itu bukan namanya politisi. Ya, kita bangun kekuatan, bangun jaringan itu sudah pasti. Dan saat ini sekarang mereka mulai bergerilya. Tetapi saya mau sampaikan kedatangan beliau ini bukan untuk mau, artinya tanda kutip ya, jangan sampai ada yang punya pemikiran lain bahwa mungkin beliau datang ini untuk dalam rangka meminang atau apa, tidak. Sekalipun ada yang datang, tapi saya selaku anak Maluku, ya anak Maluku keturunan Buton, ya yang tahu tentang kondisi daerah ini, saya juga menyadari bahwa ini adalah hak keseluruhan orang asli Papua yang harus kita hargai. Kita berikan kesempatan buat mereka menjadi pemilik otonomi khusus ini. Jadi kita yang lain kita harus, ya khusus gubernur dan wakil gubernur. Artinya sepanjang kalau undang-undang, ya undang-undang otsus kemudian penjabarannya adalah perdasi dan perdasu tidak mengakui, jangan kita paksakan, ya. Kita boleh mungkin main di ranah lain, tetapi untuk gubernur dan wakil gubernur ini kita berikan kesempatan buat saudara-saudara kita orang asli Papua, terutama keluarga besar Maibrat, ya, karena Papua Barat dan Papua Barat Daya ini, ya terutama Papua Barat Daya ini tidak akan ada ya tanpa perjuangan mereka. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa perjuangan Papua Barat Daya ini tidak terlepas dari kerja keras, ya segala macam mereka pertaruhkan, harga diri dipertaruhkan untuk bagaimana lahirnya Papua Barat Daya ini. Sekalipun banyak orang bergabung termasuk saya ikut berjuang, tetapi mereka tokoh-tokoh Maibrat ini ya kita kenal dulu, ya pertama Kakanda Yosafat Kambo CS, kemudian Dekeli Kambo, kemudian Pak Andi Asmuru CS dan lain-lain. Mereka itu bertahun-tahun tidur di Jakarta, pulang pergi Jakarta untuk memperjuangkan ini. Kemudian dibantu oleh pihak-pihak tertentu, pihak-pihak lain, karena memang itu kewajiban kita semua yang ada di Papua Barat Daya dan Papua Barat ini untuk ikut membantu lahirnya provinsi ini. Tapi yang terutama yang bergerak baik itu secara fisik maupun material itu adalah saudara-saudara kita orang Maibrat, ya. Jadi saya menghargai betul siapapun orangnya,
ya seperti dulu kita lihat Irian Jaya Barat, Papua Barat ya terbentuk. Yang pertama maju jadi gubernur adalah almarhum Bram Octavianus Polri, karena beliau adalah tokoh yang memperjuangkan saat itu dengan istilah tim 315. Kemudian setelah beliau 2 periode, beliau sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, dilanjutkan 1 periode lagi oleh Domingus Madacan yang juga terlibat dalam tim 315, dan beliau juga selaku donatur saat itu. Maka berlaku juga buat Papua Barat Daya ini. Memang semua orang punya hak, semua orang Papua di atas tanah ini punya hak yang sama, tapi ya seyogyanya kita memberikan penghargaan. Siapa yang menanam sudah barang tentu dia akan menuai. Tapi ya saya pastikan, ya sekali lagi saya pastikan bahwa keluarga besar Maya Berat ini mereka akan bersatu memenangkan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya ke depan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.